Monggo silahkan yang lain. Ada yang mau sharing kesaksian atau mungkin mau bertanya? Oh ya Mas, saya mau kesaksian. Eh, jadi gini, sebentar, sebentar. Jadi gini, apa yang diharapkan, apa yang dialami sama Sarai dan Abraham ini, puji Tuhannya relate dengan apa yang saya alami. Jadi ketika apa ya 17 Agustus tahun lalu kan istri saya keguguran ya. Nah, ketika kejadian itu terus terang aja sih kepercayaan bukan kepercayaan ya apa ya. Boleh dibilang eh, apa ya kepahitan juga enggak sih cuma sedih banget lah sedih banget dalam titik rendah saya boleh bilang dalam titik yes bukan titik rendah lah. Salah satu kondisi di mana iman saya merasa iman saya itu di diproses gitu sama Tuhan. Nah terus nah, yang bikin downnya lagi waktu itu adalah ketika vonis dokter bilangnya, oh ini karena keguguran ini terjadi karena ya bibitnya jelek lah, intinya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau mau lebih pasti harus harus tes lab segala macam gitu. Dan pas waktu itu memang apa namanya terpukul tapi saya serahin ke Tuhan gitu. Dan ketika sebulan setelah kejadian istri saya bilang, coba Pak beli beli test pack kayak gitu. Itu sebenarnya saya itu bisa dibilang posisinya kayak Abraham itu tertawa. Maksudnya ya saya nggak ketawa secara beneran bukan. Tapi ada ketidakpercayaan. Masa sih secepat secepat ini gitu maksudnya. Kan baru juga sebulan kita ngalamin hal yang kayak gitu gitu. Kan kita tes lab aja juga belum gitu maksudnya. Jadi sesuatu yang mustahil banget. Jadi saya bisa yang mungkin nggak memahami 100% apa yang dialami sama Abraham dalam kasusnya ini ya. Tapi ya saya merasa relate aja gitu dengan apa yang Abraham yang responsnya dia. Jadi waktu itu saya ketika satu bulan disuruh beli test pack itu sebenarnya saya nggak percaya tapi ya demi istri saya ya saya beliin lah gitu. Saya hanya berdoa semoga istri saya itu diberikan kekuatan apapun hasilnya itu gitu. Dan puji Tuhannya ternyata positif. Nah, terus ketakutan berikutnya apakah ini akan berakhir sama dengan yang sebelumnya kan soalnya vonis dokter kan katanya bibitnya jelek gitu. Jadi kalau mau pasti harus tes lab dan ada treatmentnya lah, ada treatment entah obat atau apa untuk proses selanjutnya. Dan Tuhan ternyata menjawab dan berbaik hati sehingga pada kejadiannya bertahan sampai 11 Juli kemarin istri saya melahirkan dengan normal. Jadi saya bersyukur ya mungkin ini seperti Abraham gitu ya. Jadi menanti-nantikan dan Tuhan menjawabnya dengan luar biasa. Ya itu saja kesaksian saya. Oh, luar biasa. Terima kasih Mas Kris. Ini kesaksian hidup itu selalu ini ya, selalu menguatkan ya. Iya Inilah benar. yang luar biasa. Inilah yang kalau di firman Tuhan tuh dalam bahasa Yunani itu firman itu dua kata ya. Ada logos, ada rema. Nah, logos itu firman Tuhan yang tertulis atau firman Tuhan yang sudah dirumuskan. Tertulis dalam kitab suci, tertulis dalam magisterium, tertulis dalam dokumen gereja, tertulis dalam katekismus gereja Katolik itu firman logos. Tapi firman rema ini tadi ketika kita merasa bahwa Tuhan berbicara secara pribadi pada kita, ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan atau kesaksian hidup bersama dengan Tuhan, inilah rema yang menguatkan. Maka ketika Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, itu firmannya adalah rema gitu ya. Jadi luar biasa. Terima kasih Mas Kris dan selamat atas kelahiran anaknya. Laki-laki Mas ya? Iya. Selamat. Terima kasih. Luar biasa.
Dan melahirkan di masa pandemi ini bukan hal yang mudah juga ya. Oh, nggak mudah. Jadi apa namanya, ketika istri kontraksi pembukaan masih harus tes swab dulu gitu loh. Sedangkan tes swabnya itu perlu waktu kan. Sedangkan dedek bayinya kan nggak bisa nunggu juga. Jadi di situ dilemanya itu. Saya hampir waktu itu terancam nggak bisa nemenin istri saya melahirkan waktu itu karena nunggu hasil tes labnya. Kebayang nggak? cuma gara-gara swab itu saya bisa apa? Ini kalau sampai lewat gitu mungkin jadi pengalaman, ya ini pasti bagi istri saya juga bakal jadi pukulan yang keras sekali ya. Dia melahirkan tapi nggak bisa ditemenin sama suaminya gitu loh. Itu sih. Cuma puji Tuhannya Tuhan bantu sih. Jadi rumah sakit boleh ngebuka, oh iya udah nggak apa-apa Pak, masuk aja gitu. Ya, itu salah satu apa ya, mukjizat yang kami alami. Luar biasa. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari mujizat sampai ke mujizat. Luar biasa, terima kasih Mas Kris atas kesaksian yang sangat menguatkan. Nah, monggo silakan yang lain yang mau sharing, yang mau kesaksian, yang mau bertanya juga boleh, monggo silakan. Kesaksian juga nggak harus sesuatu yang mungkin sudah selesai ya, kayak di Mas Kris kan pergumulannya sudah selesai, pergumulan tentang anaknya, pergumulan tentang kelahirannya itu sudah selesai. Nah, ini mungkin siapa tahu ada kesaksian yang sedang dijalani, nah itu bisa juga ya, monggo silakan. Ada? Oh, Pak Tome, Pak ya? Malam Pak Tome. Maaf itu suaranya ini dulu Pak Tome, suaranya di unmute dulu. Yang ada speakernya coret itu dipencet dulu, yang logo speaker coret warna merah itu dipencet dulu untuk suaranya bisa muncul Pak Tome. Oke. Monggo silakan Pak Tome. Terima kasih, selamat malam semua Mbak ya. Saya lebih itu ya, yang ayat ke-9 ya. Ayat ke-9 itu di situ dikatakan firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Nah, di sini yang sampai sekarang kalau kita perhatikan Pak ya, perjanjian Allah dengan Abraham pada saat itu berkat-berkatnya luar biasa. Kita percaya, terutama kita sebagai orang-orang Katolik ya Pak ya, itu sampai hari ini memang berkat-berkatnya bukan karena berkat harta kekayaan, tidak. Terutama saya kalau menilai adalah pengetahuan, terutama Pak. Kita dituntut untuk harus belajar. Sampai hari ini pun kita yang kadang-kadang udah umur sekian juga harus suruh tetap belajar. Ya, belajar sampai saat ini. Anak kecil dari TK dianjurkan harus belajar. Nah, kalau menurut saya gini Pak ya, kalau Abraham dengan perjanjian Allah itu sangat dan sangat luar biasa, sehingga sampai bangsa seluruh dunia akan mengenal Allah dengan sempurna. Kenapa saya katakan sempurna Pak? Dalam arti sempurna itu lihat dari sisi hierarkinya ya, terutama hierarki dalam gereja Katolik begitu tersusun rapi ya, di dalam komunitas Katolik ini. Kita di bawah pimpinan Paus sampai ke seluruh dunia, itu luar biasa ya Pak ya. Kalau kita lihat di bawah pimpinan Paus ini kurang lebih 165 negara.
dari 265 negara, itu dari titik yang paling terendah, umatnya yang paling rendah yang seperti 7.000 atau 100 atau 70 orang misalkan, itu ditata sedemikian rupa sampai ke jutaan. Nah ini yang karena saya tertariknya di situ Bang, luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang memberkati kita sebagai umat-umat atau sebagai anak-anak Allah ya pilihannya. Ini yang saya tertarik banget Pak. Nah, mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Tome. Ya, kesaksian luar biasa ya. Memang saya pun juga secara pribadi sangat kagum dengan gereja kita ini ya. Luar biasa, ini satu-satunya agama gitu kok mungkin bisa dibilang ya, satu-satunya agama yang benar-benar menjadi satu dan berpusat kepada penerus Petrus ya, yaitu Bapak Paus Fransiskus ya untuk saat ini. Memang luar biasa. Ini pun juga satu kekaguman yang luar biasa untuk saya. Terima kasih Pak Tome atas kesaksiannya. Ya. Monggo silakan yang lain. Nah, siapa tahu ada yang mau membagikan sharing, kesaksian, atau mungkin ada yang mau bertanya juga boleh. Monggo silakan. Selamat datang yang baru hadir tadi ya. Malam hari ini kita bahas tentang Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Mau silakan yang lain. Halo, selamat malam teman-teman, Kak Bertus, Kak Isni juga. Ada sepi-sepi. Mungkin saya tuh nggak banyak tahu gitu ya dengan bahasan perjanjian lama sama sekali. Mengenai hikmat-hikmat itu saya pun belajar dari Mas Putra, Mas Bertus dan teman-teman di sini. Ada dua hal yang bisa saya sharingkan. Abraham, kita belajar ya hari ini dari sosok Abraham sudah menjadi Abraham. Dia sempat tidak percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa yang pertama bahwa kata-kata kita itu punya kuasa. Allah pertama-tama memberi kita kuasa untuk mengampuni terlebih dahulu. Nah, kata-kata kita memiliki kuasa ketika yang kita ucapkan itu termanifest. Dan itulah yang pernah saya sharingkan bahwa manusia itu dilahirkan sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin untuk bisa mengambil keputusan. Itu pada awalnya adalah kata-kata. Mas Putra tadi sempat menyinggung bahwa Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Dalam terjemahan bahasa Inggris, the beginning apa gitu is a word. Jadi semuanya itu berasal dari kata-kata. Nah, ada 3 hal yang kita bisa dapat pelajari dari Tuhan Yesus sendiri mengenai bahwa kata-kata Dia itu punya kuasa. Yang pertama, kata-kata itu sungguh tepat disampaikan dengan cara yang sederhana. Dia paham latar belakang pendidikan setiap orang, dia paham kapasitas manusia yang diajak bicara, sehingga kata-kata itu termanifest. Yang kedua, kata-kata itu membebaskan, tidak mengancam dan menakut-nakuti. Dan yang ketiga, kita menjadi panutan, teladan, dan contoh. Nah, di perjanjian lama ataupun kisah-kisah di kitab suci, kita memandang Abraham itu besar, Petrus juga, Ayub juga.
Tapi tidak jarang kita dilihatkan secara langsung kehidupan mereka yang dalam tanda kutip melawan Allah, dalam tanda kutip benar-benar gejolak imannya yang mereka harus lewati. Nah, inilah yang bagi saya menjadi inspirasi. Tuhan ingin kita manusia mengenal umat-umatnya, bahkan yang besar pun secara apa adanya. Kita tidak melihat bahwa dia sebagai orang besar, orang yang diberkati Allah, bahwa kita berbeda dengan Abraham. Melainkan mereka semua adalah orang-orang berdosa yang merasa dipanggil untuk bertobat. Nah, ini yang menjadi refleksi saya terus-menerus, bahwa orang-orang kudus yang mendapat tempatnya di Alkitab, mereka semua adalah orang berdosa, tapi merasa dipanggil untuk bertobat, dan mereka sepanjang sisa hidupnya melakukan karya yang besar. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kita dalam hal menjadi leader, Abraham ini mencontohkan ada 4 hal yang mesti kita contoh. Yang pertama, kita mesti tahu diri tentang dari siapa kita. Kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Yang kedua, kita mesti setia. Yang ketiga, mesti taat. Dan yang terakhir, kita harus mengenal Allah. Jadi kalau ngomong soal kepemimpinan, mengambil keputusan tanpa berlandaskan pada mengenal Allah, bagi saya sih itu bukan dari Allah. Terkait dengan kebenaran dan kebohongan. Kebenaran itu adalah hal yang membebaskan, memberi kepastian, harapan, dan damai sukacita. Lebih daripada itu, kebohongan. Maka tidak lagi kita melihat kebenaran sebagai hal yang abstrak, melainkan dalam hal mencari kebenaran itu sebenarnya kita mencari Allah itu sendiri. Nah, cara untuk mengetahui kebenaran itu hanya ada 2. Yang pertama, fakta itu adalah validasi kebenaran. Jadi kita mesti menerima kenyataan yang apa adanya. Ketika kita tidak merasa bahwa saya susah untuk menerima, kita mesti waspada dari arti yang ditimbulkan dari kenapa sih saya susah untuk menerima kenyataan. Ketika kita sudah hidup dalam kebenaran yang konstruktif, jadi kebenaran itu membebaskan, memberi kepastian, harapan, dan damai sukacita, kita bebas dari rasa takut, putus asa, dan bingung, dan kita bebas untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saya kira itu aja. Thank you. Terima kasih Leo. Pada mulanya adalah firman. Ini ayat yang menarik ya. Salah satu hal yang membuat ini lebih menarik lagi adalah ternyata Bung Karno itu pernah mengutip ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Dalam apa istilahnya dia? Dalam sorakannya Bung Karno itu pernah dikutip ayat ini. Terima kasih Leo. Ya, beriman itu harus tetap melihat realitas ya, tetap melihat fakta dan menerima fakta. Gitu. Tapi tetap percaya bahwa Allah bisa mengatasi fakta itu. Tetapi sikap hati kita harus sikap hati yang menerima fakta tersebut. Terima kasih Leo. Luar biasa. Lagi monggo silakan. Ada lagi yang mau sharing kesaksian atau mau bertanya? Silakan. Mungkin Kopiter mungkin. Siapa tahu ada insight-insight menarik tentang perikop malam hari ini. Iya. Oh ya, monggo silakan. Sedikit aja sih. Ini kan Allah tuh mengubah ya nama Abram jadi Abraham, Sarah jadi Sarah. Kalau Inggrisnya itu kan Sarah ya gitu. Itu ada kata huruf Ibrani he di situ ditambahkan. He itu kan nafas kehidupan ya, nafas Allah gitu. Itu seperti Tuhan itu menghembuskan nafasnya kepada Adam gitu. Jadi
janji Tuhan kepada Abraham itu benar-benar sangat dahsyat. Mungkin nggak tahu ya, koreksi ya kalau salah gitu, koreksi aja. Mungkin ini janji Tuhan yang paling besar yang pernah diterima oleh manusia mungkin ya, ini teh. Janji Allah benar-benar besar karena dia keturunannya akan menjadi sangat banyak, menjadi banyak berkat gitu. Makanya perlu nafas kehidupan dari Allah. Kayak itu. Jadi itu sih makna nama lah, arti nama kenapa Tuhan itu mengubah Abram yang artinya bapak orang terpuji jadi bapak banyak bangsa gitu, bangsa. Sarah juga sama itu. Terus ini juga perikop yang sering diserang ya sama tetangga kita sebelah gitu. Karena ya ini ketetapan Allah berlaku untuk selama-lamanya. Yesus pun disunat gitu. Kenapa kamu enggak gitu. Ya, sudah sempat disinggung sedikit sama Bro Putra ya. Karena yang penting itu sunat hati. Ini sama kayak puasa, sama kayak puasa ini tuh. Jadi ya percuma sunat, percuma puasa kalau kelakuannya minus, ya buat apa gitu. Yang penting sunat hati, ya yang penting kelakuannya kita benar di hadapan Tuhan. Kenapa Yesus disunat? Ya karena dia harus menggenapi firman-Nya sendiri. Begitu Yesus sudah wafat di salib, itu sudah genap. Makanya setelah Yesus wafat, karena sudah genap, makanya ada covenant baru gitu, perjanjian yang baru. Karena covenant perjanjian lama ini kan tidak bisa dihilangkan. Ini berlaku untuk selama-lamanya. Makanya harus istilahnya ditimpalah istilahnya dengan covenant yang baru. Jadi ya itulah, paling segitu aja sih bro. Terima kasih, luar biasa Ko Peter. Kembali lagi tadi menegaskan tentang sunat hati ya. Dan memang kalau kita baca konteks selama-lamanya, ini tuh sangat sering muncul di kitab Taurat memang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Taurat itu memang sering muncul kata itu untuk selama-lamanya. Nah, ketika kita membaca itu memang itu kontekstual ya. Jadi misal seperti sunat sebagai perjanjian selama-lamanya. Lalu nanti Tuhan bilang, Sion adalah rumahku untuk selama-lamanya. Nah, tapi ternyata itu beralih kan? Gitu. Bahkan di Yeskiel Tuhan ternyata berpaling daripada Sion. Nah, di Yeskiel Tuhan pergi daripada Sion. Nah, mungkin ini ukati kuku nih kakinya Tuhan. Ini. Nah, itu mungkin ini ya, itu konteks selama-lamanya. Ya. Nah, jadi kalau saya secara pribadi gitu ya, mungkin nggak Tuhan merubah firman-Nya. Kalau menurut saya mungkin saja, dalam artian ya terserah Tuhan. Tuhan mau merubah firman-Nya atau enggak terserah Tuhan. Begitu. Cuma yang kita yakini adalah Yesuslah puncak penggenapan atas setiap perjanjian Allah, setiap hukum Allah, tadi yang dikatakan sama Pastor Kaisar ya. Yesuslah puncak penggenapan pewahyuan gitu. Ya, jadi karena Yesus sudah menggenapi setiap hukum Taurat. Gitu. Maka ada hukum baru yang Yesus bawa kepada kita. Nah, termasuk salah satu yang dihapus, dalam tanda kutip dihapus adalah sunat. Lalu tentang kediaman Allah, bukan lagi Sion, bukan lagi Yerusalem, tapi kita adalah bait Roh Kudus. Kita masing-masing. Nah, itu ada perubahan di sana. Jadi memang ketika kita membaca kata untuk selama-lamanya ini sedikit kontekstual, kata selama-lamanya. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan beberapa poin ya, yang tentunya luar biasa. Nah,